Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agustina, NIM saya 2021060089. Saya dari kelas 3 PTIC Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi tentang tindak pidana korupsi yang merupakan tugas proyek dari Ibu Mila EMD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Berikut video penjelasannya. Silakan disimak. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu ada 15 submateri. Yang pertama, bagaimana sejarah singkat korupsi di Indonesia? Yang kedua, apa saja bahaya korupsi? Yang ketiga, apa sih penyebab terjadinya korupsi? Yang keempat, apa saja sih bentuk-bentuk perbuatan korupsi? Yang kelima, bagaimana budaya korupsi di Indonesia? Yang keenam, apa saja sih ciri-ciri korupsi? Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan nilai dan prinsip anti korupsi? Yang kedelapan, apa saja sih nilai-nilai anti korupsi? Yang kesembilan, bidang-bidang apa saja yang memungkinkan perilaku korupsi? Yang kesepuluh, bagaimana lingkup Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Yang ke-11, bagaimana itu korupsi yang terkait dengan keuangan negara? Yang ke-12, bagaimana itu korupsi yang terkait dengan suap menyuap? Yang ke-13, bagaimana itu korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan? Yang ke-14, bagaimana korupsi yang terkait dengan perbuatan curang? Dan yang terakhir, apa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi? Nah teman-teman, tadi poin yang pertama yaitu sejarah singkat korupsi. Menurut literasi yang saya baca bahwa korupsi diperkirakan telah ada sejak dinasti Mesir dan saat ini masih berlangsung di hampir setiap negara di dunia. The Oxford Dictionary mendefinisikan korupsi sebagai perilaku tidak jujur atau curang oleh mereka yang berkuasa, biasanya melibatkan penyuapan. Korupsi itu sendiri berasal dari kata Latin yaitu corruptus, yang merupakan artinya tindakan merusak atau menghancurkan. Nah, nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal perkembangan korupsi di Indonesia. Selanjutnya ada bahaya korupsi. Yang pertama, berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Yang kedua, menyusutnya pendapatan negara. Yang ketiga, hukum tidak lagi dihormati. Yang keempat, berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat. Yang kelima, rapuhnya keamanan dan ketahanan negara. Yang keenam, terjadi perusakan mental pribadi. Dan yang terakhir, pemborosan keuangan atau kekayaan negara maupun swasta. Poin yang selanjutnya yaitu penyebab terjadinya korupsi. Nah teman-teman, penyebab terjadinya korupsi itu sendiri dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal ini lagi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia dan gaya hidup yang konsumtif dan moral yang kurang kuat. Dan di faktor eksternal dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada di bagian politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Selanjutnya ada bentuk dan jenis korupsi. Bentuk dan jenis korupsi menurut J. Suwertojo 1988 adalah yaitu pungutan liar, jenis tindak pidana yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemerasan, dan penyuapan. Kemudian ada pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank,
komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegahan di jalan, pelabuhan, dan sebagainya. Kemudian ada pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa penetapan berdasarkan peraturan daerah tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja. Kemudian ada penyuapan, yaitu seorang yang pengusaha yang menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang. Selanjutnya ada pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan. Selanjutnya ada pencurian, yaitu orang yang berkuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat langsung atau tidak. Yang terakhir ada nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat berhak bila dilakukan secara adil. Nah teman-teman, poin yang selanjutnya ada ciri-ciri korupsi. Ciri-ciri korupsi yang pertama, korupsi selalu melibatkan beberapa orang atau lebih dari satu. Ciri inilah yang menjadi perbedaan antara tindak penggelapan atau pencurian dengan korupsi. Yang kedua, pelaku yang terlibat dalam korupsi pada umumnya mempunyai wewenang atau kekuasaan yang turut memberi pengaruh pada suatu keputusan. Yang ketiga, korupsi bersifat tertutup rahasia, khususnya yang berkaitan dengan motif terjadinya korupsi itu sendiri. Yang keempat, korupsi melibatkan keuntungan timbal balik atau elemen kewajiban yang tidak selalu berwujud uang. Yang kelima, korupsi berupaya untuk berlindung di balik kebenaran hukum. Yang keenam, korupsi merupakan pelanggaran norma tugas dan pertanggungjawaban masyarakat. Yang ketujuh, semua bentuk korupsi menimpakan bentuk pengkhianatan dari nilai kepercayaan. Yang kedelapan, tiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda kontra fiktif dari perilaku korupsi itu sendiri. Yang kesembilan, tindakan korupsi memiliki unsur penipuan baik pada badan publik maupun masyarakat secara umum. Yang kesepuluh, korupsi berlandaskan pada niat kesengajaan dengan tujuan menempatkan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan umum. Yang ke-11, setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum masyarakat. Dan yang ke-12, setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Poin yang selanjutnya ada nilai dan prinsip anti korupsi. Pada dasarnya, penyebab terjadinya korupsi berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa faktor yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan atau sistem. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi harus dilakukan dengan meminimalisir atau bahkan menghilangkan kedua faktor tersebut. Prinsip anti korupsi diperlukan untuk menangkal godaan korupsi yang berasal dari faktor eksternal, sedangkan nilai-nilai anti korupsi diperlukan untuk menangkal godaan yang berasal dari faktor internal itu sendiri. Kemudian, poin yang selanjutnya yaitu nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama ada kejujuran dan keberanian. Yang kedua ada kepedulian. Yang ketiga ada kemandirian dan sederhana. Yang keempat ada kedisiplinan. Yang kelima ada tanggung jawab. Dan yang terakhir ada kerja keras. Kita harus menanam nilai-nilai anti korupsi ini dalam diri kita sendiri sehingga kita terhindar dari adanya perilaku korupsi itu sendiri. Selanjutnya ada bidang-bidang yang memungkinkan perilaku korupsi. Yang pertama, seperti yang teman-teman lihat pada tabel yang setelah saya paparkan, yang pertama contoh korupsi yang terjadi di bidang eksekutif.
Pihak eksekutif sebagai penyedia jasa, bentuk korupsinya meminta bayaran jika tidak menolak untuk memberikan penyedia jasa prestasi, dan meminta bayaran jika tidak menolak untuk memberikan prestasi. Tampak dalam bentuk tidak memberi perawatan di rumah sakit apabila pasien tidak menyatakan kesediaan menjadi donor darah, dan tidak mengangkut sampah. Pihak yang terlibat antara lain orang yang bekerja di bagian administrasi rumah sakit, pasien atau keluarganya, dan pekerja dinas kebersihan pembayaran iuran. Kedua, ada contoh korupsi di bidang legislatif. Pihak pengadilan sebagai penyedia jasa, bentuk korupsi memberikan pengaruh melalui pemberian prestasi tertentu dan memberi pengaruh dengan cara memeras. Tampak dalam bentuk memberikan sejumlah uang atau jasa lainnya untuk pengambilan suara dan memberi tekanan untuk mengubah pengambilan suara. Dan pihak yang terlibat antara lain anggota parlemen pelobi atau oknum dan anggota parlemen pemeras kelompok minat atau oknum. Bidang-bidang yang memungkinkan perilaku korupsi selanjutnya yaitu 3 korupsi dalam bidang yudikatif. Pengadilan sebagai lembaga yurisdiksi dalam masalah pidana dan perdata. Bentuk korupsi memberikan pengaruh melalui pemberian prestasi tertentu dan memberi pengaruh melalui ancaman atau pemerasan. Tampak dalam bentuk memberikan sejumlah uang atau jasa tertentu untuk mengubah putusan yang dijatuhkan dan memberikan tekanan untuk mengubah putusan. Pihak yang terlibat antara lain yang pertama hakim, yang kedua dewan juri, yang ketiga partai yang bertikai, dan yang terakhir ada pelaku. Selanjutnya ada lingkup Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Definisi korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan dalam 13 buah pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dikelompokkan ke dalam 30 bentuk menjadi tindak pidana korupsi. Dari ke-30 bentuk jenis tindak pidana korupsi tersebut, secara umum dapat dikelompokkan menjadi 7 kategori sebagai berikut. Yang pertama ada kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir gratifikasi. Poin yang selanjutnya yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian negara. Korupsi yang terkait dengan kerugian negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 2 dan pasal 3. Nah, teman-teman, selanjutnya ada korupsi yang terkait dengan suap menyuap. Menurut Transparency International 11 dalam buku Prinsip-Prinsip Bisnis untuk Melawan Penyuapan untuk Usaha Kecil dan Menengah tahun 2008 membahas isu-isu kunci yang terkait penyuapan. Suap dalam wujudnya dapat terdiri dari berbagai bentuk selain uang, antara lain berupa pertama hadiah dan hiburan, yang kedua konflik kepentingan, yang ketiga sumbangan amal dan pensponsoran, yang keempat pembayaran fasilitas, dan yang terakhir ada sumbangan politis. Suap dapat diberikan secara langsung atau sebagai bagian dari komisi di dalam suatu perjanjian atau kontrak, atau dapat pula dalam bentuk tersamar-samar seperti hadiah, keuntungan, jasa baik, atau donasi. Suap juga dapat dibayarkan tanpa sepengetahuan Anda oleh para agen atau pihak ketiga yang bekerja atas nama bisnis atau perusahaan Anda. Selanjutnya ada korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan.
Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu ada pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf A, Pasal 10 huruf B, dan Pasal 10 huruf E. Selanjutnya ada korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu ada pada Pasal 7 ayat 1 huruf A, Pasal 7 ayat 1 huruf B, Pasal 7 ayat 1 huruf C, Pasal 7 ayat 1 huruf D, dan Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 12 huruf H. Nah, teman-teman, selanjutnya ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang merupakan poin terakhir pembahasan kita kali ini. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut. Ada pada Pasal 21, Pasal 22 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 28, Pasal 22 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 29, Pasal 22 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 35, Pasal 22 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36, dan yang terakhir Pasal 24 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 31. Nah, teman-teman, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu korupsi diperkirakan telah ada sejak dinasti Mesir dan saat ini masih berlangsung di hampir setiap negara di dunia. The Oxford Dictionary mendefinisikan korupsi sebagai perilaku tidak jujur atau curang oleh mereka yang berkuasa. Biasanya sih melibatkan penyuapan. Korupsi berasal dari kata Latin yaitu corruptus. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal perkembangan korupsi di Indonesia. Nah, teman-teman, penyebab terjadinya korupsi tadi ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Definisi korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan dalam 13 buah pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dikelompokkan menjadi 30 bentuk menjadi tindak pidana korupsi. Dari ke-30 bentuk jenis tindak pidana korupsi tersebut, secara umum dapat dikelompokkan menjadi 7 kategori sebagai berikut. Yang pertama tadi kerugian keuangan negara, yang kedua suap penyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, yang ketujuh gratifikasi. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut. Pasal 21, Pasal 22 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 28, Pasal 22 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 29, Pasal 22 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 35, Pasal 22 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36, Pasal 24 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 31. Nah, teman-teman, sebenarnya korupsi seharusnya diberi label penyakit kanker yang jika terus dibiarkan maka penyakitnya akan menyebar ke seluruh tubuh. Yang bila didiamkan terus maka menyebabkan kematian penderitanya. Marilah kita bersama memberantas korupsi agar korupsi di Indonesia tidak terus merambah bagian di seluruh negeri dan tidak pula menyebabkan matinya keuangan negara. Pendidikan moral, khususnya kejujuran, kesadaran bahwa korupsi itu salah, serta tegaknya hukum adalah obat yang paling jarap untuk menghilangkan korupsi itu sendiri. Nah,
teman-teman, terima kasih atas waktunya. Thanks for the time. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.